Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliatul Mukarromah. Saya akan memandu acara untuk acara ngaji ekonomi bersama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU Kabupaten Cirebon. Nah, saya juga sudah bersama dengan 3 narasumber dari para pengurus harian Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Kang Haji Surahman. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sudah didampingi juga oleh bendahara dari LPNU, ada Kang Haji Ahmad Badri. Assalamualaikum Kang. Dan yang ketiga ada Sekretaris Umum dari LPNU Kabupaten Cirebon, yakni Kang Abu Nasir. Assalamualaikum Kang. Baik. Kali ini kita akan membahas terkait bursa program kerja dari LPNU Kabupaten Cirebon. Yang mana sebelumnya, jika teman-teman belum tahu, LPNU ini merupakan salah satu program atau lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan dari Nahdlatul Ulama di bidang perekonomian, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas nih terkait bursa program kerja secara global kepada LPNU yang nantinya akan dibahas oleh 3 narasumber kita di sini. Yang pertama ada dari Pak Ketua, ada Kang Haji Surahman. Bagaimana nih Kang, bisa dijelaskan terkait global atau generalnya dari program-program kerja yang nantinya akan dilakukan oleh LPNU sendiri? Bisa dijelaskan ya Kang ya? Silahkan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Surahman, ya selaku penanggung jawab umum atau ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, masa khidmat di 2022 sampai 2027. Secara umum pada kesempatan kali ini di acara perdana ngaji ekonomi, kita akan coba membahas tentang beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh lembaga perekonomian, baik program-program sebelumnya maupun program-program yang akan kita laksanakan. Hal yang pertama sekali, ada beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan di tahun ini. Pertama terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, ini divisi ini khusus diatur sama divisi pemberdayaan UMKM dan perdagangan. Dalam program ini ada beberapa hal yang bisa diakses oleh teman-teman atau sahabat-sahabat di MBC, karena LPNU dilaksanakan itu programnya itu berdasarkan MBC basisnya. Jadi harapannya program yang dilaksanakan atau program yang dicanangkan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ini semuanya bisa diakses oleh Majelis Wakil Cabang di seluruh Kabupaten Cirebon. Nah, terkait dengan pendataan pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM, ini ada beberapa yang bisa diakses. Yang pertama terkait dengan pendataan. Ya, kenapa ini kita data perlu? Karena data adalah sebagai database untuk kita mengambil sebuah kebijakan di perekonomian terkait dengan untuk menginventarisasi UMKM yang milik warga Nahdien tentunya yang ada di berbasis di masing-masing MBC itu bisa mengakses perizinan. Nah, salah satunya nih perizinan insya Allah akan kita siapkan gratis, baik perizinan PRT atau perizinan yang kedua NIB. Jadi NIB ini sebagai izin usahanya setiap anggota atau setiap pengusaha baik di bidang mikro maupun skala besar harus memiliki NIB. Nah, ini kita akan coba bantu akses dengan Indah Kabupaten Cirebon. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya sertifikasi halal, ini juga bisa diakses sama sahabat-sahabat dari MBC yang mempunyai beberapa UMKM yang digerakkan di tingkat MBC. Nah, selain itu kita juga akan coba bantu untuk UMKM ini untuk akses permodalan. Nah, kebetulan saat ini kita sudah menggandeng beberapa bank yang siap membantu untuk akses permodalan. Jadi yang pertama kita punya akses dengan Bank Syariah Indonesia, yang kedua dengan Bank Muamalah, yang ketiga dengan Bank Sinarmas Syariah, dan Bank BNI, serta ada lembaga BUMN juga yaitu Pegadaian. Itu siap mensupport LPNU untuk pemberdayaan UMKM. Itu yang pertama terkait dengan pemberdayaan UMKM. Terus yang kedua
Ini nanti ditambahkan dari teman-teman ya, dari Kang Abu sama Kang Badri. Ini akses layanan keuangan syariah. Nah, selama ini alhamdulillah kita sudah berdiri, BMT NU Arta Berkah namanya, sudah berdiri selama 3 tahun. Saat ini aksesnya sudah cukup lumayan besar. Aset yang kita miliki itu ada sekitar di 5,6 M. Dari pertama berdiri di tahun 2019 sampai saat ini 2023. Dan kita sudah menjalankan 3 kali RAT. Nah, ini mudah-mudahan ini pun bisa diakses oleh seluruh warga Nahdliyin khususnya dan umumnya masyarakat secara umum untuk layanan baik itu simpanan maupun pembiayaan. Nah, ini variatif, layanan kita banyak sekali yang bisa diakses. Ya, salah satunya tadi ya simpanan, baik itu berbentuk simpanan deposito atau simpanan wadiah. Nah, terus untuk pembiayaan sendiri itu beberapa pembiayaan yang bisa diakses juga untuk permodalan. Nah, alhamdulillah sistem kita ini sudah semuanya real time. Jadi online, kita berbasis teknologi sudah dikembangkan di BMT NU Arta Berkah ini. Ya, mungkin itu beberapa program yang nanti mungkin yang lain bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tadi yang pertama terkait pemberdayaan UMKM, ya terus layanan akses simpanan atau pembiayaan secara syariah yang dimiliki oleh BMT NU Arta Berkah. Baik, terima kasih Kang Ketua, Kang Haji Surahman. Kalau boleh tahu nih, di LPNU kan orang-orang yang mungkin di luar warga Nahdliyin ya, sudah ada beberapa yang tahu terkait NU mineral ya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan atau dijelaskan terkait bagaimana sih pemasaran atau distribusi terkait NU mineral itu sendiri. Nah, sama sekalian itu nggak apa-apa ya? Ini kan kita bentar lagi memasuki bulan Ramadan nih Kang. Nah, dari LPNU sendiri apakah ada program kerja atau kegiatan yang nantinya akan dilangsungkan di bulan Ramadan itu? Mungkin yang mau menjawab dipersilahkan. Mungkin atau untuk yang NU mineral, kebetulan di sini kan Pak Bendum merangkap sebagai kadip. Baik. Ya, kadip di manajemen di NU mineral. Mungkin beliau lebih detail akan menjelaskan tentang distribusi dan bagaimana NU mineral. Baik, kami persilahkan ya untuk Kang Haji Badri selaku bendahara untuk menjelaskan dan menginformasikan terkait NU mineralnya. Persilahkan Kang. Oke, terima kasih. Terkait NU mineral memang menjadi salah satu brand andalan dari kita di PCNU maupun di LPNU. Yang pada pelaksanaannya itu dikawal manajemen secara manajerial melalui BMT NU Arta Berkah, sehingga setiap transaksi, setiap keuangan yang ada itu real time dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel secara terbuka baik kepada PCNU maupun kepada MWC di setiap bulan. Nah, terkait NU mineral sendiri, terkait omset yang ada sampai saat ini mungkin tahun terakhir ini kita omset itu sudah mencapai sekitar 3,8 kalau tidak salah, seperti itu. 3,8 miliar. 3,8 miliar itu kita berhitung dari awal mula NU mineral mulai dioperasionalkan atau mulai dijual, dan itu sampai saat ini pun dari sharing profit yang ada kita sudah bisa berbagi baik untuk PCNU secara struktural maupun untuk MWCNU sendiri yang harapan kita bahwa sharing profit bisa menjadi dana pergerakan. Karena itu amanat dari Ketua Tanfidah PCN Kabupaten Cirebon sendiri berharap bahwa sharing profit yang ada itu bisa menjadi dana pergerakan, dana harokah bagi MWC. Baik. Sehingga MWC itu tidak hanya sekedar kemudian menikmati manfaat airnya, tapi juga ada profit yang dirasakan oleh MWC yang bisa dijalankan, bisa menjadi roda penggerak pergerakan MWC di setiap kecamatan. Tapi itu pun kembali kepada setiap MWC yang ada. Artinya bahwa mungkin sharing profit yang ada di setiap MWC itu akan berbeda-beda tergantung dari
penghasilan omset di masing-masing MBC. Sampai saat ini kita ada 3 besar MBC yang memiliki sharing profit yang cukup tinggi. Yang pertama adalah MBC Kecamatan Ciwaringin, yang kedua tadinya MBC Astana Japura, sekarang kemudian ada MBC Susukan yang mulai meraih posisi nomor 2. Oh begitu. Karena pergerakan yang ada, sehingga dari setiap MBC mungkin perolehan sharing profitnya akan berbeda-beda. Dan sampai saat ini kita itu ada 109 agen. 109 agen. Ya, tapi itu pun terseleksi, kemudian agen yang aktif itu hanya tinggal 97 ya. Dan itu pun dari MBC yang ada, itu kita masih memisahkan satu MBC yang belum ada agen. Mana tuh Kang? Itu MBC paling ujung, MBC Kecamatan Pasleman, sampai saat ini belum ada agen. Ya, kita berharap bahwa semua MBC itu punya agen. Tapi sampai saat ini mungkin karena kondisi-kondisi yang ada, mungkin Pasleman masih bisa memiliki agen. Jadi seperti itu gambaran awalnya. Baik, terima kasih Kang Haji Badri terkait penjelasan informasi NU Mineralnya. Mungkin bisa disambung terkait program kerja yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini saya sambung ya tentang NU Mineral. Ya. Jadi NU Mineral ini sangat distribusi produk yang sangat luar biasa ya, karena tadi disampaikan omset kita di 2022 itu sudah tembus di angka 3,8 M. Itu kalau kita global dari pendirian NU Mineral itu sudah tembus hampir di 5 miliar sejak berdirinya atau sejak didistribusikan NU Mineral. Yang menarik ini di sini, jadi menikmati air minumnya sambil bersedekah. Ini yang nggak disadari oleh para customer. Ya, penikmat NU Mineral nggak disadari, beli 1 karton dia sudah sambil bersedekah. Nah, ini program-program yang luar biasa, artinya ya kita menikmati airnya, menghilangkan dahaganya, tapi secara tidak langsung kita tuh bersedekah untuk pergerakan Nahdlatul Ulama. Jadi perlu diketahui ini biar menjadi rujukan atau menjadi pemahaman para pemirsa di acara ini, bahwasanya 1 karton itu ada dana pergerakan untuk MBC itu adalah Rp300. 1 karton. 1 kartonnya? 1 karton Rp300. Jadi itu tadi terakumulasi selama dari 3,8 M di tahun 2022 ini, kita sudah memberikan kontribusi profit sharing untuk MBC totalnya itu di angka 78 juta. Ini sudah tersalurkan semua ke seluruh majelis wakil cabang, yang tentunya tadi catatan dari Abah Badri ya ada agennya. Iya. Nah, karena kita belum maksimal sebenarnya dalam memasarkan produk ini. Jadi kita targetkan nanti di tahun 2023 ini target tercapai. Jadi 1 MBC itu minimalnya itu punya 3 agen. Dan maksimalnya di 6 agen. Ya, contoh seperti Astana Japura, Ciwaringin sama Susukan itu hampir full di 6 agen. Omsetnya sangat luar biasa, profit sharingnya mereka menduduki 3 peringkat tertinggi gitu. Nah, seperti itu. Baik. Mbak Aulia. Terima kasih Kang Ketua dan Kang Bendahara sudah menjelaskan secara rinci ya terkait beberapa program kerja ya. Nah, sebelum dilanjutkan, saya akan menjelaskan ya beberapa terkait program kerja dari LPNU sendiri. Yang pertama tadi ada pemberdayaan UMKM ya. Pemberdayaan UMKM ini nggak cuman per individunya aja, tapi teman-teman dari LPNU ini memberikan fasilitas terkait perizinan atau NIB ya, seperti itu. Ada nomor induk berusaha. Nomor izin berusaha seperti itu. Lalu setelah pemberdayaan UMKM adanya bidang perbankan atau koperasi, yang mana LPNU sendiri sudah memiliki BMT NU Arta Berkah seperti itu ya. Dan juga orang-orang mungkin udah nggak asing lagi ya, sekarang ada NU Mineral yang bisa bersaing juga dengan mineral-mineral produk yang lain. Ya, ini ada NU Mineral, dan memang untuk omset dan penyebaran dari NU Mineral itu sendiri sudah banyak ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Bendum, Kang Haji Badri.
ada beberapa agen yang sudah ada dan memang dikhususkan untuk para MWC di bawah naungan PCNU Kabupaten Cirebon khususnya seperti itu. Nah, menanggapi hal ini mungkin bisa diinformasikan lagi nih Kang, ada beberapa program kerja lagi yang sembari mengikuti event seperti itu. Jadi kita kan bentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan insya Allah ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diadakan oleh LPNU. Mangga bisa diinformasikan. Mangga. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Nasir sebagai sekretaris Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama terkait bursa program yang telah disampaikan Kang Ketua Kang Surahman. Iya. Dan kami juga sebagai bendahara umum bahwa kami selaku lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama itu akan melaksanakan, kalau dibilang ada 3 program usaha yang penting. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Artinya tatkala sebuah program itu kita akan laksanakan, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa dilaksanakan sekarang dan mana yang bisa dilaksanakan di tengah-tengah dan mana yang dilaksanakan untuk jangka panjang. Nah, terkait untuk yang sangat urgent sekali jangka pendek, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, kami akan melaksanakan operasi pasar murah yang nanti dinakodai oleh Bapak Junet. Beliau juga sangat aktif, super aktif di dalam kegiatan operasi pasar murah. Harapan kami selaku pengurus agar operasi pasar murah ini ada efek yang memberikan manfaat kepada umat, bukan semata-mata kita memberikan sesuatu kebutuhan pokok yang murah, tetapi ada hikmah di balik pemberian itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak harus kita menyuapi mereka. Jadi kita kasih sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa kami bergerak di bidang OPM ini untuk memberikan solusi atau memberikan jalan untuk bisa meningkatkan derajat hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti OPM itu dilaksanakan, insya Allah pembukanya di MBC Plumbonnya, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Bupati dan akan dibuka oleh beliau. Dan kita mempunyai program juga seperti tahun-tahun kemarin, itu barangkali mungkin sebagai gambaran bahwa sejatinya setiap tahun kami dari LPN itu melaksanakan operasi pasar murah untuk mendidik masyarakat agar bisa berusaha dan berdaya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, barangkali dari Kang Badri, Kang Surahman ada penambahan lain. Baik, terima kasih Kang Abun untuk penjelasan terkait program kerja yang mana akan ada ya sebentar lagi karena kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah. Nah, terkait program-program kerja ini apakah masih ada lagi atau hanya ini saja program kerja dari LPNU, Kang? Nggak selesai kayaknya. Kalau misalnya kita jabarkan, cuman sedikit aja saya ingin menambahkan. Boleh. Ini kan terkait dengan OPM ini merupakan salah satu program sosial ya. Ya karena yang uniknya di OPM ini kita jual rugi. Jadi uniknya OPM ini jual rugi, bukan jual untung, jual rugi ya. Karena memang orientasinya ini kan ya judulnya juga sudah operasi pasar ya. Artinya kita gimana caranya itu menjual produk atau menjual, ini isinya sembako ya, perlu ditegaskan. Jadi isinya sembako seperti minyak, beras, ada kebutuhan-kebutuhan sembako masyarakat yang kita jual benar-benar jual murah. Jadi bahaya dari ya kita jualnya jual rugi karena memang ini program atau produk yang kita pasarkan ini kita jualkan di setiap MWC itu ada subsidi. Ya ada subsidi dari lembaga ya, dari lembaga baik dari perekonomian, mungkin dari PCNU sendiri atau mungkin dari stakeholder yang lain atau CSR yang lain itu bisa masuk mensupport untuk subsidi setiap barang yang akan kita distribusikan ke seluruh MWC. Jadi tetap program OPM ini basisnya tetap MWC, walaupun tadi disampaikan Kang Abun ada beberapa pembukaan di wilayah barat, tengah sama timur itu untuk yang festivalnya yang akan kita kembangkan di sana. Jadi ada semakin tambahan program
yang siarnya biar agak kelihatan gitu kan. Jadi tetap kita punya target tahun ini 25 MBC. Ya, itu bisa terrealisasikan oleh 25 MBC. Jadi nanti untuk rekan-rekan dari sahabat-sahabat di MBC, monggo insya Allah pembukaan mulai Senin, surat akan kita edarkan ke grup MBC, segera mengakses karena lebih cepat ya itu yang dapat gitu. Karena kalau terlambat ya seperti pengalaman tahun kemarin. Tahun kemarin itu antusiasnya luar biasa sekali. Iya. Jadi karena kapasitas kita sudah budgetingnya sudah membudget di angka 25 MBC kebutuhannya, karena ini nilainya kan nggak kecil gitu. Nilai yang kita subsidikan, nilai yang kita distribusikan cukup besar untuk program ini. Jadi intinya ini untuk membantu masyarakat di tengah-tengah menjelang bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya harga-harga sembako nggak ada yang murah. Semuanya pasti naik ya, semuanya naik ya. Di situ kita masuk LPNU. Karena ini kalau bisa kita laksanakan, ini adalah OPM yang ke-6. Jadi OPM yang ke-6. Jadi semenjak kepengurusan kami di periode pertama juga alhamdulillah terrealisasi. Setiap tahun itu 5 tahun ada OPM di bulan Ramadan, dan ini kita mulai menjajaki di periode kedua, ya ini OPM yang pertama untuk di periode kedua, OPM yang ke-6. Jadi OPM ini pun tidak hanya di Ramadan, sebenarnya di hari-hari besar NU seperti Harlah NU, di hari santri juga biasanya kita membuka juga operasi pasar murah. Nah, terkait program lainnya ada yang menarik sebenarnya. Jadi menyambung dari program UMKM tadi, pemberdayaan UMKM, sebenarnya kita punya program satu lagi yang mudah-mudahan ini bisa terwujud di tingkat MBC sesuai dengan amanah dari Ketua Tanfidiyah, bahwasanya yang diharapkan itu ke depan, kalau bahasa saya mohon maaf itu one MBC, one business. Jadi satu MBC itu harus punya satu bisnis, entah apapun itu. Nah, ini akan kita kawal. Ya nanti sinerginya bisa dengan BUMDes, barangkali nanti satu MBC ditempatkan di mana. Insya Allah pilot project itu mungkin akan kita kembangkan di Susukan. Kemarin sudah banyak ngobrol dengan LPNU Susukan. Jadi saya harapkan ini bisa terrealisasi kenapa? Ya karena kita punya mimpi besar. Di LPNU ini punya mimpi besar. Artinya kalau berbicara Kang Abu tadi punya program jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka panjang endingnya LPNU ini adalah mendirikan badan usaha milik NU. BUMNU. Jadi endingnya nanti akan ke sana. Jadi semuanya akan merucut ke sana. Semua lini-lini bisnis yang dijalankan atau program-program dijalankan oleh LP itu akan semua dikembalikan ke BUMNU mengerucutnya. Jadi akan menjadi badan khusus yang akan mengatur sirkulasi bisnis yang ada di PCNU Kabupaten Cirebon khususnya. Mungkin itu. Jadi siap-siap untuk para kiai, pengurus-pengurus MBCNU untuk menerima program kami. Nanti kita insya Allah setelah Ramadan ini kita akan melaksanakan roadshow ke seluruh MBC di 40 kecamatan. Sambil jalan nanti Lailatul Ijtima kita juga akan coba masuk hadir untuk menyampaikan program-program lebih detail, dan mekanisme sistemnya akan kita pandu dan akan kita bantu. Artinya LPNU sangat terbuka menerima masukan, menerima kritikan, dan menerima usulan-usulan dari MBC yang dibutuhkan. Kita khususnya di bidang perekonomian LPNU siap. Ya karena sesuai dengan moto kita, LPNU berkarya, berdaya, sejahtera, dan mensejahterakan. Itu moto kami di LPNU Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kang Ketua Kang Surahman, Kang Bendahara, Kang Haji Badri, dan Kang Sekretaris ada Kang Abun. Nah, di sini saya tekankan kembali ya kepada teman-teman semuanya terkait salah satu program kerja nih dari LPNU, ada operasi pasar murah yang nanti diadakan di bulan Ramadan. Ini juga tidak mengkhususkan hanya untuk warga Nahdliyin ya Kang ya, tapi untuk semua masyarakat umum agar bisa menikmati dan melangsungkan kegiatan dari operasi pasar murah itu. Nah, di sini setelah saya mendapatkan penjelasan bursa secara generalnya, walaupun belum semuanya ya, karena program kerja LPNU masih sangat banyak, tapi dari beberapa paparan dari Kang Ketua, Kang Bendahara, dan Kang Sekretaris ini, saya kira terlihat begitu optimis ya, terkait akan berjalannya program kerja yang ada di LPNU ini. Seperti itu. Nah, saya kira
sudah semestinya ya teman-teman semua dan para pengurus khususnya di PCNU untuk menerima program kerja dari LPNU ini dan untuk melanggengkan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua ini ya dengan semangat yang lebih baru untuk memajukan Nahdlatul Ulama khususnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di NU Cirebon. Kita semua akan mengikuti kegiatan ngaji ekonomi bersama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.